고민했어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인. Halo Sobat Virtual, dalam video kali ini saya akan mengajak Sobat Virtual untuk belajar bersama terkait profesi, profesional, dan prinsip-prinsip etika profesi. Lalu pertanyaan pertama adalah apa itu profesi? Nah, secara sederhana teman-teman, profesi ini dapat diartikan sebagai keterampilan atau keahlian khusus yang dimiliki seorang sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama yang diperolehnya dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilakukan secara terus-menerus dan dijadikan sebagai sumber utama bagi nafkah hidupnya. Lalu kemudian profesi ini dibagi lagi menjadi dua, yakni ada profesi khusus dan profesi luhur. Nah, yang pertama profesi khusus. Profesi khusus ini dilakukan untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan sebagai tujuan utamanya. Sebagai contoh misalnya dalam bidang hukum, ada advokat atau pengacara. Kemudian yang kedua ada profesi luhur. Nah, profesi luhur ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian atau dedikasi sebagai tujuan utamanya tanpa mengharapkan imbalan. Nah, kita ambil contoh misalnya di bidang agama dan budaya, ada pastor, imam, tetua adat, dan lain-lain. Next adalah pertanyaan kedua, di mana kita sudah tahu bahwa profesi adalah sebuah pekerjaan yang didasarkan pada keterampilan untuk menafkahi hidupnya. Maka apa itu profesional? Nah, teman-teman, profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian dan keterampilan yang tinggi, atau hanya sekedar hobi untuk bersenang-senang dan bekerja untuk mengisi waktu luangnya. Nah, Sobat Virtual, perlu digarisbawahi bahwa profesional cakupannya lebih luas, di mana dia mencakup individu yang hidup dengan mempraktikkan keahlian tertentu atau terlibat dalam kegiatan yang menuntut keterampilan tinggi, baik sebagai pekerjaan utama yang dia lakukan atau sebagai hobi. Nah, dengan kata lain, seorang dapat dianggap profesional ketika ia menerapkan keahlian atau keterampilan yang tinggi dalam kegiatan tertentu, bahkan jika itu tidak menjadi satu-satunya sumber nafkah atau satu-satunya sumber pencariannya. Setelah tahu makna dari profesi dan profesional, last but not least adalah apa saja prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama ada tanggung jawab profesional yang dibagi dalam tiga arti. Arti yang pertama, profesional harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan atau fungsinya. Nah, sebagai contoh misalnya seorang public relations profesional harus memastikan keputusan kampanye PR-nya efisien dan efektif atau tidak. Arti yang kedua ada tanggung jawab terhadap dampak atau akibat dari tindakan pelaksanaan pekerjaan atau fungsinya. Sebagai contoh misalnya seorang profesional humas harus mempertanggungjawabkan hasil dari penyebaran informasi agar tidak menimbulkan konsekuensi yang negatif bagi pihak lain. Arti yang ketiga dan yang terakhir ada tanggung jawab terhadap dampak dari pelaksanaan profesi terhadap diri sendiri, rekan kerja, organisasi, dan masyarakat. Sebagai contoh misalnya seorang PR yang profesional harus memastikan bahwa keputusan dan hasil pekerjaannya tidak memberikan manfaat yang negatif dan tidak merugikan pihak lain. Yang kedua ada kebebasan profesional. Artinya di sini profesional memiliki kebebasan dalam menjalankan komitmen dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan dan kode etik. Misalnya kita ambil contoh seorang humas memiliki kebebasan untuk memilih strategi komunikasi yang sesuai dengan standar etika profesi. Yang ketiga ada kejujuran profesional. Nah, artinya di sini profesional harus jujur, setia, dan berupaya mengembangkan diri dalam mencapai kesempurnaan bidang keahliannya. Sebagai contoh misalnya seorang profesional PR harus mengakui kelemahannya, terus meningkatkan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan, dan tidak menyombongkan diri tentunya. Yang keempat ada keadilan profesional. Nah, setiap profesional memiliki kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain dan menciptakan keadilan yang objektif. Contohnya misalnya seorang public relation yang profesional harus memastikan bahwa informasi yang disampaikannya adil dan tidak merugikan pihak tertentu. Dan yang terakhir adalah otonomi profesional. Nah, artinya di sini profesional memiliki kebebasan otonom dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian dan pengetahuannya. Sebagai contoh di sini misalnya seorang humas yang memimpin departemen PR memiliki kebebasan otonom dalam mengelola kegiatan-kegiatan operasional tanpa campur tangan pihak lain. Thank you for watching. Have a great day. Bye bye.